Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersih tahun 2023 yang ternyata masih turun 38% lebih dan cara pergerakan saat ini kembali melemah. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham uptrend yang hari Jumat kemarin terpantau masih terkoreksi untuk melihat bagaimana potensinya minggu depan. Apakah masih layak untuk di hold atau sebaiknya kita take profit. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa beberapa saham uptrend yang hari Jumat kemarin terpantau terkoreksi. Bisa kita perhatikan pertama saham PANI hari Jumat turun lumayan dalam 4% lebih ke 5.300. Cara tren jika kita perhatikan PANI untuk tren jangka menengah sampai trennya masih bergerak sangat uptrend. Bisa kita lihat di sini, tapi saat ini tetap masih tertahan di resisten 5.800. Sebelumnya di Desember bisa kita lihat PANI juga sempat rebound dari garis support MA50, mencoba untuk break 5.800 di posisi sini, ternyata gagal break, melemah kembali ke garis MA50, sempat berada di bawah garis MA50, tapi satu pelan-pelan bisa naik. Setelah berhasil naik di atas garis MA50 bisa kita lihat pada Februari mencoba kembali untuk break di 5.800 pada tanggal 15 Februari ini masih gagal break dan saat ini kembali melemah. Penurunan hari Jumat membuat PANI mencoba untuk turun kembali di bawah 5.400 yang saat ini masih berupa daerah support dan di bawahnya juga masih ada satu support di 5.200 dan support psikologis di 5.000. Jadi untuk tren apabila teman-teman sudah berhasil dapat di bawah harga 4.800, PANI saat ini masih bisa di hold. Dan jika kita perhatikan broker summary, pada penurunan 4% lebih ini memang ada distribusi, tapi distribusinya tidak besar. Tapi asing jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini memang mulai keluar dari saham PANI. Jadi untuk PANI apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry, menurut saya juga masih menarik untuk coba dipantau. Tapi untuk lebih oke adalah coba tunggu di sekitar 5.200. Apabila bisa dapat di 5.000, menurut saya itu akan lebih oke lagi. Jadi sebaiknya sabar wait and see dulu. Lihat di support mana PANI bisa bertahan dan rebound. Oke, yang kedua kita coba lihat saham BBTN. BBTN jika kita lihat secara tren saya juga masih uptrend. Dalam satu minggu ini sempat naik dari sekitar 1.350 sudah menyentuh harga 1.500 pada pedagang hari Kamis. Tapi hari Jumat ini BBTN terkoreksi turun 1% lebih dan pada perdagangan hari Jumat bisa kita lihat malah sempat berada di bawah 1.460, sempat menyentuh sekitar 1.420. Tapi pada saat perdagangan atau pada saat penutupan kembali ke 1460. Jadi cara tren ini menurut saya masih sangat uptrend dan koreksi ini menurut saya masih koreksi wajar. Apalagi jika kita perhatikan untuk BBTN, asing 2 hari terakhir memang mulai distribusi, tapi secara keseluruhan ini masih akumulasi dan penurunan 1% lebih hari Jumat kemarin ini terpantau juga tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk BBTN apabila teman-teman masih hold saat ini, misalnya masih sangat layak untuk di hold, bisa terstop di 1.400. Selama masih kuat BBTN berada di atas 1.400, ini belum ada tanda-tanda patah tren untuk uptrendnya sehingga masih ada potensi untuk rebound kembali mengetes harga 1.500 yang merupakan resisten kuat untuk saat ini. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini ingin coba entry saham BBTN, menurut saya juga masih bisa tunggu BBTN terkena pullback menuju 1.400 atau mengetes 1.400. Apabila terpantau masih bisa bertahan baru coba ikut entry. Sekarang kita coba lihat saham perbankan lainnya, saham Siabi Niaga. Saham Siabi Niaga juga satu minggu terakhir ini juga naik lumayan tinggi karena ada sentimen positif laporan keuangan tahun 2023 nya oke. Hari Rabu naik, hari Kamis naik walaupun candlenya tidak begitu oke pada pedagang hari Kamis, mencoba untuk melewati 2100 ternyata masih gagal. Dan hari Jumat ini ternyata gagal melewati 2100 dan kembali menuju support psikologisnya di harga 2000. Jadi saat ini 2000 sebelumnya merupakan resisten, saat ini sudah berubah menjadi support. Hari Jumat Bank Siabi Niaga masih sempat menyentuh 2000 dan masih bisa rebound. Dan saat ini ditutup di sekitar 2030. Jadi secara tren Bank Siabi Niaga juga trennya masih bergerak sangat tren. Apabila teman-teman memang sudah dapat di harga bawah, saat ini masih layak untuk di hold walaupun hari Jumat juga terkoreksi. Dan bisa kita perhatikan untuk Siabi Niaga beda dengan BBTN, Siabi Niaga penurunan 3% lebih ini terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar.
asing juga terpantau 2 hari terakhir ini mulai keluar dari saham Xiaomi Niaga. Jadi sudah mulai take profit. Jadi itu Xiaomi Niaga saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk kembali terkoreksi mengetes 2000 sampai maksimal 1950. Selama masih kuat di atas 1950, menurut saya Bank Xiaomi Niaga ini masih juga layak untuk di hold karena belum ada tanda-tanda patah tren dan masih ada potensi untuk rebound kembali. Jadi ini kesempatan untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat dapat di harga bawah untuk coba pantau saham Xiaomi Niaga minggu depan. Apabila terpantau mengetes daerah support di 2000 sampai 1950 masih bisa bertanda rebound, menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek di 2100 sampai target lebih jauh di 2200 untuk saham Xiaomi Niaga. Yang sudah punya juga menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Bisa trail stop di garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1800. Oke, sekarang kita coba lihat saham lain yang sekarang juga masih oke. Bisa kita lihat saham Bivin secara tren ini masih uptrend, tapi tetap saat ini juga masih tertahan di resisten 1350. Secara pergerakan dalam beberapa minggu terakhir ini saham Bivin terus bergerak naik setelah berhasil rebound dari garis EMA 50 150. Bivin saat ini tertahan di resisten 1350. Dan jika kita perhatikan untuk Bivin, penurunan 1% lebih ini terpantau malah ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar, dan asing juga terpantau masih masuk akumulasi. Jadi 1 minggu terakhir ini asing masih akumulasi, hanya keluar pada tanggal 22. Jadi secara keseluruhan jika kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini asing masih akumulasi saham Bivin. Jadi Bivin juga menurut saya masih layak untuk di hold apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 1200 ke bawah. Tadi bisa trail stop di garis EMA 50 150. Saat ini garis EMA 150 di sekitar 1195 sampai 1220. Jadi selama masih berada di atas kedua garis EMA ini, Bivin menurut saya secara tren jangka menengah masih layak untuk di hold. Dan karena saat ini masih gagal break 1350, saya lihat minggu depan Bivin masih ada potensi untuk terkoreksi kembali ke 1300. Jadi ini kesempatan untuk teman-teman yang belum sempat dapat saham Bivin sebelumnya untuk coba pantau di sekitar 1300. Apabila masih bisa bertanda rebound, masih ada potensi untuk rebound kembali. Walaupun tembus 1300 dan bergerak turun, Bivin masih ada satu support yang lebih kuat di sekitar 1250 yang sebelumnya memang beberapa kali menahan kenaikan dari saham Bivin. Jadi support 1250 lebih kuat dari 1300, dan selama masih kuat berada di atas koridor garis EMA ini belum ada tanda-tanda patah tren untuk uptrendnya. Jadi masih ada potensi untuk rebound kembali. Apalagi terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi masih layak untuk dipantau. Untuk yang belum sempat entry, yang sudah punya saham Bivin dan belum take profit pun saat ini menurut saya masih layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.